Aku merasa terperangkap dalam kebencian terhadap diriku dan dunia di sekelilingku. Aku terdorong untuk menyakiti diri sendiri, mencari pelarian dalam narkoba, alkohol, dan hubungan tanpa makna, ungkap Alicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang terselamatkan dari kecanduan narkoba dan seks bebas karena Islam. Kita masuk ke kisahnya. Aku merasa seperti lahir kembali, seperti melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Segala dosa dan beban yang pernah kualami, kini terasa begitu tak berarti, ucap Alicia, dengan penuh keyakinan, hanya dalam waktu 1 hari setelah memeluk agama Islam. Mengenakan jilbab dengan rapi, wajahnya bersinar cerah seperti matahari pagi yang baru muncul. Senyumnya merkah seperti kembang yang sedang mekar di pagi hari. Melihat kilauan di wajahnya, tak seorang pun akan menyangka bahwa di balik itu, terdapat lembaran hitam yang terpampang dalam hidupnya. Alicia Brown, wanita berdarah Texas, Amerika Serikat, menemukan sinar hidayah setelah bertahun-tahun terpuruk dalam kegelapan. Dia terperangkap dalam lingkaran dosa yang tak berujung. Alkohol, narkoba, dan pergaulan bebas telah menjadi sahabat setianya. Mengapa dia melakukan itu semua? Alicia mencoba menghancurkan hidupnya yang sudah sangat dibencinya. Dia membenci dirinya sendiri dan membenci segala yang ada di sekitarnya. Kehidupan Alicia dipenuhi oleh kegelapan setelah malapetaka menimpa keluarganya. Orang tuanya bercerai ketika dia baru berusia 10 tahun. Terpaksa, Alicia harus tinggal bersama ayah yang membencinya dengan sangat dalam, dan rasa benci yang sama pun ia rasakan. Kata-kata kasar menjadi makanan sehari-hari yang dia terima dari sang ayah selama 6 tahun. Ayah memperlakukanku dan adik laki-lakiku dengan sangat kejam. Dia tidak begitu kejam pada adik perempuanku, tapi padaku dia sangat kejam. Mungkin karena aku selalu mengingatkannya pada ibuku, ungkap Alicia, suaranya penuh dengan rasa getir. Pada usia 16, Alicia memilih kehidupan baru di rumah kakek dan neneknya. Namun, luka lama yang ditorehkan oleh ayahnya telah mengakar dalam, menutupi hatinya dengan lapisan kebencian yang tebal. Dalam pencarian akan kebahagiaan, ia tersesat dalam ilusi kesenangan yang merusak, memulai perjalanan yang merugikan diri sendiri. Aku merasa terperangkap dalam kebencian terhadap diriku dan dunia di sekelilingku. Aku terdorong untuk menyakiti diri sendiri, mencari pelarian dalam narkoba, alkohol, dan hubungan tanpa makna, ungkap Alicia. Setahun berlalu, dan kekosongan dalam diri Alicia tak kunjung terisi. Di ambang usia 17, ia berpindah untuk tinggal bersama ibunya, berharap ini akan menjadi titik balik. Namun, bayang-bayang masa lalu yang kelam terus menghantuinya, dan ia semakin tenggelam dalam kebiasaan buruk yang semakin parah setiap harinya. Di bangku SMA, Alicia bertemu seorang pria, yang kemudian menjadi teman hidupnya selama beberapa tahun, tanpa ikatan resmi. Harapan untuk memulai lembaran baru bersamanya pun muncul, namun ternyata, mereka berdua terjerat dalam kebiasaan buruk yang sama, alkohol dan narkoba. Kehamilan Alicia menambah kerumitan situasi. Pada awalnya, kami merasa memiliki sesuatu, atau seseorang yang bisa kami miliki bersama. Namun, saat anak kami lahir, itulah saat pasanganku, atau ayah dari anakku, benar-benar terjerumus ke dalam kecanduan yang lebih dalam, tutur Alicia. Hari demi hari, keuangan keluarga mereka terkikis oleh kecanduan alkohol dan narkoba. Namun, kehadiran anak mereka akhirnya membuka mata Alicia. Ia menyadari bahwa ia harus mengakhiri kecanduan tersebut demi masa depan anaknya. Sementara itu, pasangannya tidak peduli dan terus tenggelam dalam kecanduan. Frustrasi, Alicia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pasangannya. Hari demi hari, pertemuan Alicia dengan hidayah Islam semakin mendekat. Awalnya, segalanya berawal ketika putri kecilnya didiagnosis menderita sindrom Guillain-Barré, sebuah gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyerang saraf pusat, menyebabkan kelemahan otot dan kelumpuhan, yang memaksa putrinya untuk dirawat di rumah sakit. Di sana, dalam pengawasan yang intens untuk sang putri, Alicia berjumpa dengan beberapa individu muslim, termasuk seorang yang bernama Hayat.
Lewat interaksi dengan Hayat, jendela hatinya terbuka lebar mengenai kebenaran agama Islam. Alicia pun mulai menggali lebih dalam, bertanya-tanya tentang segala aspek agama yang baru ia temui ini. Meskipun kesehatan sang putri membaik dan ia dapat pulang ke rumah, Alicia memilih untuk tetap menjaga komunikasi dengan Hayat. Jelaslah, semangat penasaran Alicia terhadap Islam telah menyala. Ia mulai sadar bahwa banyak asumsi yang keliru tersebar mengenai agama ini. Saya dulu mengira Islam mirip dengan kepercayaan Hindu. Saya bahkan sempat beranggapan bahwa Islam adalah eksklusif bagi masyarakat Timur Tengah, tuturnya. Alicia ternyata benar-benar awam terhadap Islam. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang jauh dari praktik keagamaan. Meski secara resmi mengaku sebagai Kristen, partisipasi keluarganya dalam kegiatan gereja sangatlah minim. Kami adalah keluarga Kristen Baptis, tapi ke gereja hanya sesekali, katanya. Namun, semenjak berkenalan dengan Hayat, Alicia mulai menyadari bahwa Islam berbagi akar yang sama dengan agamanya. Lewat proses refleksi dan berbagai diskusi mendalam dengan berbagai Muslim, Alicia mulai merasakan kejelasan akan arah hidupnya yang sebenarnya. Dan ya, arah yang kini begitu jelas baginya adalah jalan Islam. Meskipun demikian, Alicia tidak langsung terjun ke dalam pelukan Islam. Ketakutannya tumbuh subur, karena selama ini ia telah diyakinkan bahwa menyangkal Yesus adalah anak Tuhan, adalah suatu penghujatan, suatu dosa yang tak terampuni. Ini berarti, Anda akan masuk neraka, katanya dengan gemetar. Dalam kegelapannya, Alicia mengakui bahwa dosa-dosa telah menumpuk. Namun, dalam keyakinannya, ia masih berharap bahwa dosa-dosanya masih bisa diampuni. Tiap malam, dengan hati yang penuh kebingungan, ia merentangkan tangan dan mohon petunjuk. Ya Allah, tolong beri petunjuk yang nyata. Petunjuk yang bisa membuatku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus kuhadapi. Suatu hari, Alicia bertemu dengan Ibu Hayat, Hana, yang membacakannya ayat-ayat Al-Quran. Walaupun Alicia tidak bisa mengingat dengan pasti ayat mana yang dibacakan, yang jelas, di dalamnya terdapat perkataan Yesus yang mengatakan, "Saya bukanlah anak Tuhan." Namun, di ujung ayat tersebut, kata Alicia, terdapat penggalan yang membuat hatinya terketuk, untuk setiap pencari petunjuk, terdapat petunjuk dari dirinya sendiri. Bagi Alicia, hal ini sungguh luar biasa. Air matanya pun berlinang karena merasa ini adalah petunjuk yang dia cari-cari. Setelah menerima petunjuk yang begitu jelas dari ayat Al-Quran itu, Alicia tidak ragu lagi untuk memeluk Islam. Jalan hidup barunya sebagai seorang muslimah pun terbentang luas. Islam membuka lembaran hidup baru bagi Alicia. Ia benar-benar meninggalkan masa lalunya yang kelam, bertobat, dan mulai memperbaiki diri. Kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya kini hadir dalam pelukan imannya. Aku benar-benar merasakan kasih dan dukungan. Dulu, Alicia terperangkap dalam kegelapan, hidup dalam bayang-bayang dosa. Kini, ia merasakan kesegaran iman yang membawa ketenangan. Rantai ketakutan dan kecemasan terlepas dari dirinya, seolah ia kembali dilahirkan. Aku merasa jauh lebih baik. Beban yang begitu berat telah terangkat dari pundakku. Kini, aku bisa bernapas dengan lega, ungkapnya dengan rasa syukur. Jika sebelumnya alkohol, narkoba, dan seks bebas adalah sahabat-sahabatnya, kini Alicia hanya bergantung pada Allah. Al-Quran menjadi sahabat setianya sehari-hari. Ia begitu menyukai membaca Al-Quran. Baginya, kitab suci umat Islam ini mempesona. Al-Quran terasa begitu otentik dan begitu mudah dipahami, tambahnya dengan penuh kekaguman. Dan itulah kisah perjalanan hidup yang berat dari seorang muslimah yang pernah kecanduan dengan alkohol, narkoba dan seks bebas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.